Hari ini pembelajaran kita masih di subtema 4, yaitu menyayangi hewan. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan mengetahui bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, adakah yang memiliki hewan peliharaan? Kalau Ibu memiliki hewan peliharaan, ada ayam jago, ada burung, dan Ibu memeliharanya dengan cara memberinya makan, membersihkan kandangnya, dan juga memberinya minum. Nah, kalian bagaimana cara merawat hewan peliharaan kalian? Coba kalian dapat bagikan pengalaman kalian kepada teman-teman agar mereka tahu bagaimana cara merawat hewan peliharaan dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman dan murid-murid Ibu yang telah mau bersedia untuk membagikan pengalamannya dalam merawat hewan peliharaan. Coba sekarang kita kembali belajar bersama-sama untuk mengetahui cara merawat hewan peliharaan lainnya. Di sini buka bukunya di halaman 166. Di situ ada cerita cara merawat hewan kelinci. Mari kita baca bersama-sama ceritanya. Di sini ada Siti dan Rani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan hewan peliharaannya Dayu, yaitu adalah kelinci. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat hewan kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Coba kita baca petunjuk cara merawat hewan kelinci berikut ini. Nomor 1, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Ada yang tahu kenapa kita harus memilih kelinci jika ingin dipelihara minimalnya umur 2 bulan? Ada yang tahu? Karena jika umur kelinci masih di bawah 2 bulan, mereka masih membutuhkan induknya untuk menyusui. Jadi harus memelihara kelinci yang umurnya di atas 2 bulan. Berikutnya yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Yang ketiga adalah kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai dengan ukuran badan kelinci. Kenapa kita harus membuat kandang kelinci sesuai dengan ukuran kelinci? Ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, coba Ibu ingin bertanya bagaimana kelinci berjalan. Melompat-lompat bukan? Nah, jika di dalam kandang yang kecil kelinci berjalan dengan melompat-lompat, dia akan menabrak atap kandang. Maka ukuran kelinci dengan kandangnya harus disesuaikan agar kelinci dapat leluasa untuk bergerak di dalam kandang. Berikutnya, bahan kandang dapat terbuat dari kayu. Kayu adalah bahan yang murah dan mudah untuk didapatkan. Yang kelima, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dapat kita bersihkan setiap 2 hari sekali. Jangan lupa untuk mencuci tangan kita setelah membersihkan kandang kelinci. Kenapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang? Ada yang tahu? Betul sekali, agar kuman-kuman tidak menempel pada tangan kita, apalagi kalau kita menyentuh area wajah, mata, hidung, mulut, sehingga kuman tidak masuk ke dalam tubuh kita dan kita juga terhindar dari penyakit. Kemudian jaga kandang agar tetap kering, tidak boleh basah ataupun lembab. Nanti dapat menimbulkan penyakit pada kelinci jika kandang lembab atau basah. Sediakan air dalam wadah dan jangan lupa untuk menggantinya setiap hari
agar tidak menjadi sarang perkembangbiakan bagi nyamuk. Kemudian berilah makan dan minum kepada kelinci setiap hari. Ada yang tahu makanan apa yang dapat dimakan oleh kelinci? Betul, makanan seperti rumput, wortel, dan masih banyak lagi. Berikutnya, mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Gunakan air hangat untuk memandikannya agar tidak kedinginan bagi kelinci. Jika sudah, jangan lupa untuk mengeringkan bulunya dengan menggunakan handuk. Dalam cerita tadi, cara merawat hewan kelinci, kita dapat mengetahui bahwa kelinci dapat kita rawat dengan mudah, yaitu pertama ada membuat kandang. Membuat kandangnya kita dapat menggunakan bahan kayu. Setelah kita membuat kandang, kita dapat memberinya alas. Alasnya dapat terbuat dari jerami. Betul sekali, jerami adalah, ada yang tahu apa itu jerami? Jerami adalah dedaunan kering atau rumput kering. Selanjutnya, berapa kali kita harus membersihkan air minum atau tempat makan bagi kelinci? Ada yang ingat berapa kali? Kita harus membersihkan tempat makan kelinci atau air minum kelinci sebanyak setiap hari. Agar, ada yang tahu agar apa? Tidak menjadi perkembangbiakan bagi nyamuk. Berikutnya pertanyaan keempat. Mengapa kita harus mencuci tangan setelah kita selesai membersihkan kandang kelinci atau kandang hewan peliharaan kita? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Agar kuman-kuman dari kotoran-kotoran hewan peliharaan tidak menempel pada tangan kita. Jika menempel pada tangan kita dan kita tidak mencuci tangan, kita dapat terserang penyakit. Pembelajaran PPKN kali ini kita akan belajar tentang peran-peran yang ada di lingkungan keluarga dalam menyayangi hewan peliharaan. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, bagaimana cara kalian menyayangi hewan peliharaan bersama dengan keluarga? Ada yang ingin berbagi pengalamannya? Terima kasih kepada murid-murid Ibu yang telah mau bersedia untuk membagikan pengalaman kalian bersama dengan keluarga dalam merawat hewan peliharaan. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk semuanya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu ada di halaman 169. Silakan dibuka bukunya. Di situ ada cerita kegiatan Dayu bersama dengan keluarga dalam merawat hewan peliharaan. Kita baca cerita Dayu dan keluarganya ya. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas untuk membeli makan hewan kelinci. Ada yang tahu kelinci makan apa ya? Kelinci makan wortel dan juga rumput, dan masih banyak lagi. Ada makanan yang tidak boleh dimakan kelinci yang bersifat basah agar kelinci tidak mengalami diare. Contohnya ada buah yang bersifat basah adalah timun dan tomat. Nah, jadi timun dan tomat tidak boleh dimakan oleh kelinci agar tidak menimbulkan diare. Kita lanjutkan ceritanya. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah Dayu membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alat jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan tempat minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang masing-masing berbeda dalam memelihara hewan peliharaan.
Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Itu tadilah merupakan cerita Dayu bersama dengan keluarga dalam merawat hewan kelinci. Dayu memiliki peran apa tadi? Ada yang masih ingat? Memberi makan kelinci dan juga mencuci tempat makan dan minum kelinci. Lalu ayah Dayu memiliki tugas yaitu mencuci kandang kelinci dan mengganti alas jerami. Dan kemudian terakhir tugas ibu adalah membeli makan kelinci, membeli makan wortel ataupun membeli rumput, sayuran, dan masih banyak lagi. Itu tadi adalah tugas bersama peran-peran dari keluarga Dayu dalam merawat hewan kelinci. Lalu bagaimana peran kalian bersama dengan keluarga dalam merawat hewan peliharaan? Kalian dapat membagikan pengalaman kalian dan kalian dapat menulisnya di buku kalian masing-masing.